Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laria dengan NIM 2310005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait image smoothing, yaitu menjelaskan tentang image smoothing, di mana ini teknik mengurangi noise pada gambar dengan mengaplikasikannya pada filter atau kernel di setiap pixelnya. Oke, mungkin langsung saja untuk kode pertama. Di sana ada import CP2, di mana ini berfungsi untuk mengimport library OpenCV ke dalam program. Kemudian yang selanjutnya itu ada ini, kode ini img CP2 imret noisily memberi JPG, kemudian blur CP2 blur, dan selanjutnya mungkin kodenya bisa dilihat sendiri. Nah, ini menerapkan normalized box filter atau CP2 blur pada gambar MRI yang mengandung noise. Hasilnya ditampilkan berdampingan dengan gambar original dalam dua Windows terpisah. Mungkin bisa kita coba. Jadi inilah hasilnya, dimana ini adalah hasil blur image-nya dan ini adalah hasil original image-nya. Mungkin yang selanjutnya ini ada max value sama dengan 10, default value sama dengan 5, title window, blur image. Mungkin bisa dilihat sendiri untuk detail kodenya. Nah, di sini max value di sini adalah variabel batas maksimum nilai track bar. Kemudian default value di sini adalah nilai awal posisi track bar saat dibuka. Nah, kemudian depth on track bar di sini callback, fungsi callback yang dipanggil otomatis saat slide digeser. Kemudian if false sama dengan 0, ini adalah validasi atau mencegah kernel ukuran 0 yang tidak valid. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menambahkan track bar atau slider interaktif untuk mengubah ukuran kernel CP2 blur secara real time. Kemudian setiap kali slide digeser, fungsi on track bar dipanggil dan gambar diperbarui. Nilai 0 diabaikan karena kernel ukuran 0 tidak valid. Coba. Nah, dan ini dia ada hasilnya. Ini kita bisa geser. Ini akan lebih jelas, dan ketika kita naikkan dia akan semakin ngeblur. Oke. Mungkin bisa kita lanjutkan. Di sini ada img CP2 imret. Mungkin bisa dilihat sendiri kodenya di sini. Nah, CP2 Gaussian blur ini berfungsi untuk menggunakan distribusi Gaussian, di mana piksel dekat pusat diberi bobot lebih besar. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menerapkan Gaussian blur pada gambar MRI. Gaussian blur ini menggunakan bobot distribusi normal atau lonceng, sehingga piksel lebih dekat ke pusat lalu mendapatkan bobot lebih besar. Ini menghasilkan blur yang lebih alami dibandingkan box filter. Coba, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kode selanjutnya, itu ada max value, kemudian default value, dan mungkin bisa dilihat sendiri untuk kodenya. Nah, ini versi interaktif Gaussian blur dengan track bar. Nah, ini ada validasi tambahan dibanding sel sebelumnya, di mana nilai kernel harus ganjil atau val persen 2 sama dengan 1, karena CP2 Gaussian blur mensyaratkan ukuran kernel di bilangan ganjil positif. Nah, if val 0 and val persen 2 sama dengan 1 ini tadi validasi ganda yang valnya harus lebih dari 0 dan bilangan ganjil. Val persen 2 sama dengan 1 di sini adalah operator mode cek sisa bagi 2. Jika 1 maka bilangan akan ganjil. Nah, Gaussian blur di sini adalah Gaussian blur dengan kernel ganjil. Kemudian CP2 create track bar ini membuat slider kernel size-nya adalah 0 sampai 10. Yang selanjutnya itu ada ini import numpy. Mungkin bisa dilihat sendiri untuk kodenya. Nah, di sini dia menampilkan hasil CP2 blur dan CP2 Gaussian blur secara berdampingan horizontal dalam satu window menggunakan numpy array sebagai kanvas. Kanvas dibuat dengan MPC ROS berukuran H, width dikali 2 dan channel. Lalu diisi dua gambar di kiri dan bagian kanan.
pop while plus weight KQ untuk keluar. Mungkin untuk yang selanjutnya itu ada max value sama dengan 10. Dan selanjutnya mungkin untuk kodenya bisa dilihat sendiri. Nah, ini mirip dengan sel sebelumnya, namun ini menampilkan dua gambar secara bertumpuk vertikal, bukan horizontal. Nah, kanvas dibuat high dikali 2 with channel, kemudian gambar juga diperkecil 50% menggunakan CP2 resize sebelum ditampilkan agar window tidak terlalu besar di layar. Mungkin untuk yang selanjutnya itu ada ini MG CP2 IM read, dan selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri untuk detail kodenya. Ini berfungsi untuk menerapkan 5 jenis thresholding berbeda pada gambar MRI yang sudah dikonversi sebelumnya ke grayscale. Nah, threshold value sama dengan 230. Setiap metode menghasilkan output berbeda ditampilkan dengan windows terpisah. Nah, yang selanjutnya itu ada ini max value 255, default value 127, dan selanjutnya. Nah, kode ini itu versi interaktif thresholding dengan trackbar. Nah, pengguna dapat menggeser slide untuk mengubah nilai threshold 0 sampai 255 secara real time dan melihat efeknya pada semua 5 jenis threshold sekaligus di 6 windows terpisah. Nah, gambar yang digunakan diganti ke number plate. Yang selanjutnya ada import NumPy ASNP. Mungkin bisa dilihat sendiri untuk detail kodenya. Ini menggabungkan gambar original dan hasil trace binary dalam satu window, kemudian berdampingan. Kanvas dibuat MP0 high width dikali 2 untuk gambar grayscale 2 dimensi tanpa channel. Ini berguna untuk membandingkan langsung sebelum gambarnya digabungkan dan sesudahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ini ada tags. Ini langsung saja mungkin ke import NumPy ASNP, dan selanjutnya mungkin detailnya bisa dilihat sendiri. Nah, kode ini itu adalah jawaban dari tag sebelumnya. Ini menampilkan semua 5 jenis threshold adalah ditambah dengan gambar original dalam satu window dengan layout grid 2 baris dikali 3 kolom. Nah, kanvas berukuran height-nya dikali 2 dengan width-nya dikali 3. Ini adalah pola yang sangat berguna untuk visualisasi kompresi. Nah, yang selanjutnya itu ada, kita lanjutkan. Tadi jawabannya ini dia, EMG CP2 IMRED. Ini mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, kode ini itu membandingkan 3 metode threshold. Gambar satunya itu ada global manual threshold dengan ukuran 127. Kemudian yang kedua itu ada Otsu otomatis, dan ketiga itu Otsu setelah Gaussian-nya blur. Kemudian Otsu method itu menghitung threshold optimalnya secara matematis berdasarkan histogram. Nah, kemudian kombinasi Gaussian plus Otsu memberikan hasil terbaik karena noise sudah dikurangi terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu ada ini, max value. Mungkin bisa dilihat sendiri detail kodenya. Nah, ini tuh membandingkan global threshold, Otsu, dan Otsu plus Gaussian secara interaktif dengan trackbar. Meski Otsu menentukan threshold otomatis, kemudian trackbar tetap disertakan untuk eksperimen. Variabel grayscale harus dikonversi di luar fungsi callback agar tersedia nantinya sebagai variabel global. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada EMG CP2 IMRED blocks JPG.
Nah, ini tuh menerapkan Cheney edge detection dasar. Nah, gambar dikonversi ke grayscale. Kemudian karena Cheney membutuhkan single channel, dua nilai threshold menentukan batas tepi kuat dan lemahnya. Tepi di atas trace max pasti diterima, kemudian di bawahnya trace min pasti diabaikan, kemudian di antaranya itu bergantung pada konektivitas. Yang selanjutnya itu ada ini max value sama dengan 255, default value 127, dan selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri detail kodenya. Nah, ini tuh dua track bar terpisah untuk mengontrol trace min dan trace max-nya Cheney secara independen. Nah, ini menggunakan variabel global current min dan current max agar kedua callback itu dapat berbagi state nilai threshold terkini satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu ada task lagi. Nah di task kali ini tuh jawaban dari pertanyaan di atas ini tasknya. Nah, ini binary thresholding sebagai preparsing sebelum Cheney. Ini menggunakan loop while true plus CP2 wait case 1 agar tampilan update secara real time setiap frame, bukan hanya saat ada eventnya saja. Nah, tekan ESC untuk keluar, kemudian menampilkan 3 gambar berdampingan, grayscale, original, binary, threshold, dan hasil Cheney-nya. Yang selanjutnya itu ada ini max value dan seterusnya, mungkin kodenya bisa dilihat sendiri. Nah, pada kode ini itu versi alternatif jawabannya, dimana ini menggunakan pola callback tanpa loop while. Ini gambar ditampilkan secara bertumpuk atau vertikal, binary di atas dan edge-nya di bawah. Nah, lebih sederhananya namun tidak real time seperti sel sebelumnya, dimana ini tampilannya hanya berubah saat slide digeser. Nah, mungkin itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait kodenya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.